Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memuji dan merenungkan firman Tuhan, tapi kita akan awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bertemu dengan hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami memuji dan merenungkan kebenaran firman. Layakkan kami semuanya dan jadikan ini bekal kami dalam kami menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Layakkan kami semuanya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dahsyat buat kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah bukan hanya sekedar bersekutu. Dan kita akan membaca sebuah ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, yang demikian bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau saya mencari tahu apa makna persekutuan, maka minimal ada dua hal. Yang pertama adalah, persekutuan adalah hubungan horizontal yang harus memiliki visi, memiliki komitmen, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sebagai saudara
dalam cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sehingga terjalin hubungan yang intim, baik manusia dengan sesamanya maupun manusia dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan adalah ikatan atau persatuan yang akrab dan bersahabat dalam sebuah ikatan tertentu. Jadi singkatnya, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus atau Kristen adalah kumpulan orang yang memiliki iman, memiliki visi, memiliki kesatuan hati, yang kemudian membuatnya semakin intim antara sesama manusia, sesama jemaat, dan jemaat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya merasakan bahwa persekutuan, perkumpulan, atau perhimpunan, khususnya pada hari-hari ini, adalah satu hal yang sangat dibutuhkan. Mengapa? Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya dia tidak bisa hidup dengan sendirian. Dia butuh sebuah komunitas. Dia butuh sebuah perkumpulan. Dia butuh sebuah topangan. Dia butuh orang lain yang saling menguatkan. Nah, di dalam persekutuan itu sendiri, diharapkan di sana ada suasana yang satu anggota dengan yang lainnya saling mendekati. Bukan memecah belah. Saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling menguatkan. Lalu satu dengan yang lainnya saling belajar untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan saya bersyukur sekali, justru ketika suasana atau kehidupan di dunia ini, yang secara makro, secara garis besar, tidak sedang baik-baik saja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendapatkan fasilitas bentukan rayon-rayon di gereja di mana kita berada. Bapak, Ibu sekalian, ada sebuah cerita dan ini benar-benar saya alami. Saya punya 2 orang senior. Kami bertiga orang-orang yang sama-sama seiman. Suatu kali seorang bapak mengatakan kepada senior saya, "Pak, tekanan dari kantor, target dari kantor luar biasa besar. Sehingga saya stres. Ini mengganggu dalam berbagai macam hal. Baik di dalam komunikasi saya dengan anak buah saya, ataupun bahkan komunikasi saya dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak saya." Dan yang menyedihkan, jawaban dari teman saya yang satunya lagi mengatakan begini, "Pak Yu, Bapak ini kan orang kaya. Jaringan Bapak hebat. Bapak punya segala fasilitas. Ayolah, nggak usah stres. Hilangkan stres Bapak dengan pergi ke tempat-tempat hiburan. Di sana begitu sudah selesai, maka Bapak akan kembali segar." Pada saat itu, ketika saya mendengar, saya berdoa, lalu Pak Yohanes saya dekati. Saya mengatakan begini, "Bapak, kita punya Tuhan yang besar. Masalah yang Bapak hadapi mungkin sangat besar buat Bapak. Tapi bukan hanya Bapak sendiri yang punya masalah besar. Namun demikian, kita punya Allah yang jauh lebih besar. Mengapa kita tidak berdoa?" Lalu kami berdoa dan kami berpisah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hubungan saya dengan Bapak ini yang saling menguatkan, seyogianya terjadi di dalam sebuah persekutuan. Artinya di dalam kumpulan orang-orang percaya, persekutuan orang-orang percaya, harus ada yang tadi saya sebutkan. Saling mendekati, saling mempedulikan, saling menguatkan, saling membangun dan mengasah. Memang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada dalam sebuah gereja, berkumpul pada hari Minggu dan pada hari-hari yang lainnya.
Tetapi perkumpulan kita, waktu kita sangat terbatas. Padahal masalah, persoalan, tantangan setiap saat ada dalam hidup kita. Kembali saya katakan bersyukur gereja di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengizinkan bahkan membangun rayon-rayon yang sekarang sedang giat-giatnya. Di dalam gereja kita, mungkin karena saking banyaknya jemaat, kita kurang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam sebuah persekutuan yang lebih kecil, yang disebut dengan rayon, kita bisa saling lebih memperhatikan. Di dekat-dekat saya, di dekat-dekat rumah saya, ada orang-orang yang ternyata bisa bersama-sama. Di dalam sebuah gereja, mungkin tugas pelayanan terbatas. Tetapi melalui perkumpulan, persekutuan di dalam rayon itu, kita bisa saling belajar. Yang satu belajar berdoa, yang satu belajar memimpin puji-pujian, yang satu belajar bersaksi, yang mungkin itu relatif jarang terjadi dalam sebuah komunitas yang besar, misalnya gereja. Sehingga apa? Melalui persekutuan, perhimpunan, atau rayon yang kita punya, kita saling mengasah, kita saling menguatkan, kita saling membangun, sehingga kemudian apa? Hidup kita, kerohanian kita menjadi makin baik. Di dalam ayat tadi disampaikan bahwa di dalam bersekutu, mereka mempelajari pengajaran rasul-rasul. Mereka berdoa, dan mereka membagi roti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam persekutuan yang kita bentuk, seyogianya memang seperti itu. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, lalu bagaimana mengaplikasikannya, kita diskusi di sana. Kita saling membangun, menguatkan, bertukar pikiran tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak memperdebatkannya. Dan dalam persekutuan itu kita saling mendoakan. Barangkali kalau di gereja kita nggak bisa bertanya, ada pergumulan apa, tapi di persekutuan yang lebih kecil kita bisa saling menanyakan. Nah, selain itu, di sana dikatakan bahwa mereka membagi roti. Tentu saja roti bisa dimaknai dengan dua hal. Yang pertama secara jasmani, benar-benar berbagi berkat jasmani. Berkumpul, kita saling memberkati, saling berbagi rezeki dalam hal ini makanan, minuman, ataupun apapun. Dan biasanya dalam suasana sedemikian itu kita bisa dengan lebih cair, kita bisa dengan lebih mudah berkomunikasi dan menguatkan, sharing, memberikan kesaksian, saling berbagi cerita tentang kehebatan Allah kita. Atau yang kedua, makna rohaninya adalah di dalam persekutuan kita berbagi roti kehidupan. Apa itu? Satu anggota dengan yang lainnya. Kita saling menguatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, utamanya ketika kita sudah dibentuk rayon-rayon, mari. Jangan jadikan perkumpulan, persekutuan yang ada hanya sekedar tempat kita ngobrol, lalu curhat tentang urusan-urusan yang sederhana dan tidak terlalu menguatkan. Tetapi persekutuan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan adalah sebuah usaha untuk saling mengingatkan, mendekatkan, mengasah. Dan di dalamnya ada doa, ada pujian, ada saling belajar tentang pengajaran rasul-rasul. Dan dengan itu, maka ketika satu kali kita berhadapan dengan masalah, maka Roh Kudus itu yang menghibur, menguatkan, dan mengingatkan kita akan memimpin kita dan mengingatkan kita bahwa, oh iya, aku punya masalah, tapi ada sebuah nama yang pernah disampaikan. Ada sebuah kesaksian yang pernah disampaikan bahwa Allah yang saya sembah
adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberikan kelepasan. Jadi, berkumpul, bersekutu, bukan sekedar bersekutu biasa-biasa saja. Tetapi di sana kita saling menguatkan. Kita diingatkan bahwa ada Allah yang hidup, yang sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau mengingatkan kami bahwa perlu bersekutu di antara kami, satu dengan yang lainnya sebagai anak-anak-Mu. Supaya kami saling menghibur, membangun, menguatkan, dan diingatkan kembali tentang kebenaran dan kebesaran Allah dalam hidup kami. Jadikan kami anggota-anggota persekutuan, baik itu persekutuan dalam rumah tangga, persekutuan dalam rayon, ataupun persekutuan dalam gereja, sebagai orang-orang yang mampu untuk saling menguatkan, dan semua untuk hormat bagi nama. Berikan kepada kami semangat, sukacita, dan keberanian untuk mau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lainnya, berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan, dan besarkan nama-Mu untuk hormat bagi nama. Berkati aktivitas kami, dan dimanapun kami berada, pakai kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam